Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ruroh dengan NIM 24S1PAI, mahasiswa PGNIA semester 1 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Landasan Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Eli Siti Maria Ulfa, MPD. Dalam video ini saya akan membahas mengenai landasan psikologis pendidikan. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan dahulu mengenai pengertian dari landasan pendidikan dan sumber-sumber dari landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, aliran pelaksanaan hingga permasalahan-permasalahan dalam pendidikan. Sumber-sumber utama dalam landasan pendidikan itu ada 4. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologis pendidikan. Yang ketiga, landasan psikologis pendidikan. Yang terakhir, landasan kultural pendidikan. Yang akan saya bahas yaitu landasan yang ketiga, landasan psikologis pendidikan. Pendidikan selalu melibatkan kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis pendidikan adalah suatu landasan yang penting dalam dunia pendidikan. Adapun keberhasilan pendidik dalam menjalankan perannya dipengaruhi oleh pemahaman mengenai pendidikan itu sendiri. Subjek utama dalam pendidikan adalah dosen dan guru. Mereka dituntut untuk menguasai satu bidang ini untuk menjalankan fungsinya dengan memahami perbedaan siswa, menentukan strategi pembelajaran, memberikan bimbingan, memberikan motivasi belajar, sampai menciptakan suasana belajar yang kondusif. Pengertian dari landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan merupakan pondasi dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi mengenai kehidupan manusia pada umumnya, beserta gejala yang ada pada aspek pribadi manusia di setiap tahapan usia. Landasan psikologi pendidikan juga menjadi salah satu dasar yang penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena keberhasilan pendidik dalam menyelesaikan tugas sangat dipengaruhi oleh pemahamannya. Inilah mengapa pendidik harus memahami apa yang harus dilakukannya terhadap peserta didik dalam tahap perkembangannya. Dalam pelaksanaan pendidikan, psikologi mempunyai peran yang mutlak. Dengan menggunakan analisis psikologi, maka para pendidik akan memahami struktur psikologis anak dalam menjalankan kegiatannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip dasar landasan dalam psikologis pendidikan. Prinsip dasar landasan psikologis pendidikan itu ada 3. Yang pertama, pembelajaran sebagai proses. Yang kedua, perbedaan individual. Yang ketiga, lingkungan belajar. Yang pertama, pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran bukanlah hasil akhir, melainkan sebuah proses yang melibatkan perubahan perilaku, pemikiran, dan keterampilan. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pengalaman sebelumnya, motivasi, dan interaksi sosial. Yang kedua, perbedaan individual. Setiap siswa membawa latar belakang, kemampuan, dan gaya belajar yang unik. Pendidik harus mengerti dan menghargai perbedaan ini untuk menciptakan strategi pendidikan yang efektif dan inklusif. Yang ketiga atau yang terakhir, lingkungan belajar. Lingkungan fisik dan sosial di mana pembelajaran terjadi dapat mempengaruhi hasil belajar. Lingkungan yang mendukung seperti kelas yang aman dan ramah dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Selanjutnya, teori belajar dalam landasan psikologi pendidikan. Teori belajar dalam psikologi pendidikan itu ada 6. Yang pertama, behaviorisme. Yang kedua, kognitivisme. Yang ketiga, konstruktivisme. Yang keempat, teori pembelajaran sosial. Kelima, teori humanistik. Yang keenam, teori konektivisme. Yang pertama,
behaviorisme, yaitu teori yang menekankan bahwa semua perilaku manusia dapat dijelaskan melalui interaksi dengan lingkungan dengan fokus pada pengamatan perilaku yang dapat diukur. Yang kedua, teori kognitivisme, yaitu teori yang menekankan pentingnya proses mental dalam belajar, termasuk bagaimana informasi diproses, disimpan, dan diambil oleh individu. Yang ketiga, konstruktivisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial, menjadikan pembelajaran sebagai proses yang aktif. Yang keempat, teori pembelajaran sosial, teori yang mengemukakan bahwa individu belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain, menekankan peran model dalam proses belajar. Yang kelima, teori humanistik, yaitu teori yang menekankan potensi individu dan kebutuhan untuk pertumbuhan pribadi, serta pentingnya pengalaman dan perasaan dalam pembelajaran. Yang keenam atau yang terakhir yaitu teori konektivisme, teori yang menekankan pentingnya jaringan dan koneksi dalam pembelajaran, terutama dalam konteks digital dan teknologi informasi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori landasan psikologis pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.